semester 5 Universitas Purwokerto. Perkenalkan, nama kakak Aditra ini dari Prodi BKI juga, semester 5 Universitas Purwokerto. Dari perkenalan ini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Hobi. Untuk hobi kakak traveling. Hobi kakak membaca. Makanan favorit? Makanan favorit ayam. Mahasiswa. Makanan favorit kakak bakso. Statusnya mahasiswa pelajar gitu mahasiswa. Ada yang tanya lagi? Sudah. Ada. Di sini kan kakak belum mengenal kalian nih. Kakak ingin kalian memperkenalkan diri. Jadi yang boleh sekali. Perkenalannya itu meliputi nama, kelas, hobi, makanan favorit, cat rumah. Oke, nama saya Umi Zimunatu Sungada dari kelas 8B. Hobi membaca, makanan favorit es krim, warna cat rumah hijau. Perkenalkan, nama saya Harmina dari Sahyani, kelas 8A. Hobi saya menggambar. Makanan favorit saya mie. Warna rumahnya ungu. Perkenalkan, nama saya Naisa Saputri. Saya dari kelas 8A. Hobi saya itu membaca. Terus makanan favorit saya bakso. Cat rumah saya itu warna coklat. Di sini kita itu akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita melakukan bimbingan kelompok kurang lebih 15 menit. Apakah ada yang bersedia? Siap, bersedia. Bimbingan kelompok itu kita mengangkat tema tentang konsep diri yang akan dijelaskan oleh Kak Adit. Materi pertama itu tentang konsep diri. Ada yang tahu nggak sih konsep diri itu apa? Enggak. Jadi konsep diri itu kita memberikan penilaian atau pendapat kita kepada diri kita sendiri. Nah, konsep dirinya itu bisa didapatkan dari orang lain maupun diri kita sendiri. Dari orang lain kayak misal orang lain itu memberikan penilaian kepada kita. Nah, pasti kan kita kayak, oh kita dianggap ini ya oleh orang lain. Bisa penilaian diri itu ini bisa negatif maupun positif. Nah, untuk perkembangan konsep diri. Sebelum ke sini, kakak ada satu ini apa ya? Boleh. Pengertian konsep diri sendiri udah paham kan? Udah ya? Berarti penilaian atau penerimaan diri sendiri gitu. Nah, sekarang kakak mau minta kalian buat tulis satu kata atau satu karakter ya, sifat tentang sifat diri kalian sendiri. Terus satunya lagi, kan udah pada kenal nih dari satu sekolah yang sama kan? Nah, dan juga tulis sifat teman-teman atau penilaian kamu terhadap teman-teman kalian yang tiga ini, yang dua bagian. Iya. Yang pertama terhadap diri sendiri, terus yang selanjutnya satu kata aja ya kalau bisa ya. Disebutin nggak? Kayak misal positif, itunya apa gitu, atau baik atau apa? Iya. Iya enggak? Semua apa salah satu aja? Salah satu aja. Yang paling menonjol menurut kalian ya. Nanti hasilnya tenang, nggak bakal kesebutin, cuma dibaca, oh berarti kalian udah paham gitu. Terhadap temennya itu ditulis gak namanya? Misal kayak kemarin apa? Gak usah sih. Gak bisa gak apa?
Udah semuanya? Baca dulu ya. Ini yang penilaian orang lain terhadap saya, terus penilaian saya terhadap orang lain. Ini siapa? Penilaian terhadap diri sendirinya? Yaitu Oh, yang penilaian orang lain berarti, oh ya, berarti konsep diri yang kamu dapetin itu hasil dari penilaian orang lain. Udah, berarti kalian udah paham ya konsep diri itu apa. Ya. Oke, selanjutnya kita boleh deh ini dipegang lagi buat nanti. Hanya ada. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan konsep diri. Nah, di mana perkembangan ternyata konsep diri itu menurut salah satu ahli itu tidak langsung diberikan oleh Allah dari sejak langit. Jadi nggak semua orang tuh langsung kayak bisa paham terhadap dirinya gitu. Nah, jadi konsep diri ini bisa terbentuk dari pengalaman masa hidupnya. Misal ya, di mana dari kecil itu kan sampai sekitar 5 tahunan itu kita kuliah sama orang tua gitu kan, sama orang terdekat gitu. Nah, maka penting sekali itu orang-orang terdekat itu memberikan apa ya, pembentukan diri yang dapat mendorong anaknya itu membentuk konsep diri yang positif gitu. Maksudnya Misal contoh. nah, bisa ya, orang tuanya itu amit-amitnya bagusnya ini kayak memberikan semangat kepada anaknya gitu kan. Otomatis anaknya itu bakal terbentuk menjadi orang yang bersemangat, positif, terus kayak optimis lah. Maka penting sekali orang sekitar ini memberikan support, memberikan kepada kita agar terbentuk konsep diri yang positif. Untuk selanjutnya ini ada, untuk selanjutnya ini ada aspek-aspek konsep diri. Yang pertama ini ada aspek pertahanan diri, di mana gambaran aspek ini itu seperti individu yang bertemu dengan teman atau lingkungan baru. Biasanya individu tersebut akan membentuk pertahanan dan tidak semua individu ini akan terbuka. Jadinya individu ini bakal berperilaku tidak sesuai yang sebenarnya gitu. Tidak sesuai dirinya. Bisa jadi kayak berpura-pura ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, biasanya individu ini tidak ingin memberikan atau memunculkan hal-hal yang tidak baik dari dalam dirinya kepada orang lain, terutama orang yang baru ia kenal, untuk memberikan kesan yang positif di awal pertemuan karena dapat berpengaruh kepada hubungan selanjutnya. Nah, yang kedua ada aspek penghargaan diri. Sebelum ini aspek pertahanan diri deh. Paham kan ya aspek pertahanan diri kayak apa? Kalian pernah nggak sih kayak melihat teman atau diri kalian sendiri malah kayak aku kayak sering berpura-pura gitu. Iya, kalau bertemu dengan orang baru gitu. Jaga image. Jaga image ya. Iya. Boleh dong ceritain satu pengalaman deh, kayak kalian melihat diri orang lain atau melihat diri sendiri tuh kayak terlalu berpura-pura atau gimana gitu saat bertemu orang lain. Misal dari teman sendiri tuh kayak, kamu tuh sebenarnya anaknya asik kok, tapi kenapa pas pertama ketemu tuh pendiam gitu. Pasti kan pernah. Boleh dong ceritain? saya pernah pas bertemu dengan teman saya pas kelas 7 itu kan baru kenal. Nah, itu saya langsung tunjukin sifat saya yang asli gitu, nggak kayak pendiam atau gimana gitu, tapi langsung nunjukin sifat asli saya gitu. Tapi pernah gak kayak, kamu pas awal ketemu tuh kayak gini, kok sekarang jadi kayak gitu gitu? Pernah nggak? Pernah. Apa?
pas Sama orang yang sama apa beda? sama orang yang sama. Gimana? Ada yang mau cerita lagi? Pengalamannya? Pengalaman saya baru saja terjadi tadi. Itu pas kakak-kakak. Ini kan pertama kita nggak kenal gitu. Terus jadi kayak apa sih? Jadi nggak terlalu jadi canggung, terus kayak canggung, terus kayak nggak enak gitu kalau takut salah ngomong gitu. Itu tuh maksudnya apa sih? Berarti pertama ketemu itu kayak Canggung, nggak enak gitu. sekarang berarti Sama sih. sama sih. Kalau saya dulu pernah kenalan sama ya beberapa orang, terus beberapa orang menganggap saya itu kalem. Padahal memang aslinya enggak. Oh, benar emang. Kirain emang aslinya kalem. Jaim. Oke, udah pada tahu ya aspek pertahanan diri. Nah, selanjutnya ada aspek penghargaan diri, di mana aspek ini seiring bertambahnya usia dan kedewasaan seorang individu, maka individu ini akan memberikan label berupa penghargaan kepada dirinya sendiri. Tuh. Jika label yang diberikan pada dirinya baik, orang-orang lain ya, maka individu ini akan memberikan penghargaan yang baik kepada dirinya. Begitupun sebaliknya, jika individu mendapatkan label yang kurang baik dari orang lain, maka dia pun akan menganggap dirinya sendiri itu tidak baik. Maksudnya, yang ketiga itu ada aspek integrasi diri, di mana aspek ini menunjukkan integrasi atau penyesuaian antar bagian-bagian dari diri. Semakin individu dapat melakukan integrasi atau penyesuaian terhadap bagian dari dirinya, seperti penyesuaian antara kemampuan dan kelemahannya, kekurangan dan kelebihannya, maka individu tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik. Kemudian yang keempat ada aspek kepercayaan diri, di mana individu yang percaya diri berasal dari kepuasan serta konsep diri yang baik terhadap dirinya sendiri, seperti merasa yakin dan mampu terhadap kekurangan dan kelebihan dirinya. Terus, maka secara tidak langsung individu ini akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Maka penting sekali aspek-aspek ini untuk membentuk konsep diri yang positif. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konsep diri yang tadi udah sempat tersinggung ya di awal. Itu ada konsep diri negatif dan positif. Udah tahu kan? Ada yang mau jelasin? Boleh dong. Yuk. Satu aja yang kurang. Konsep diri positif tuh kayak gimana? Menurut orang lain atau menurut saya? Menurut kamu? Menurut apa ya? Konsep diri itu kayak yang baik-baik itu komentarnya. Penilaian yang baik. Iya. Terus kayak bagi saya tuh kayak wow gitu. Nggak apa ya, nggak bikin kesel gitu lah intinya. Bagi kalau yang negatif? Kalau yang negatif tuh bikin kesel, kayak ya walaupun kayak misal kenyataan tapi jangan terang-terangan gitu loh. Iya. Selanjutnya ini ada faktor-faktor konsep diri. Nah, di mana peran kemampuan dan penampilan fisik ini ternyata sangat penting ya untuk membentuk konsep diri. Nah, seperti misalnya ada orang yang menilai dirinya itu mempunyai fisik yang kurang. Nah, kadang itu individu ini akan kurang memiliki konsep diri yang negatif gitu terhadap dirinya. Ada juga individu yang memiliki kekurangan, mungkin dalam fisiknya itu, tapi memiliki konsep diri yang positif kepada dirinya. Terus yang kedua ada peran keluarga juga, di mana itu tadi konsep diri ini dihasilkan dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Maka keluarga sebagai lingkungan awal anak dari usia sampai 5 tahun
anak sepenuhnya ini kan berada pada lingkungan atau pengurusan keluarga ya, keluarga. Maka keluarga sebagai orang terdekatnya ikut berperan penting dalam membentuk dan menumbuhkan konsep diri anak. Kemudian yang ketiga ada peran kelompok teman sebaya. Ini teman sebaya kan, teman kan, kalian apa ya, teman dekat kan? Iya. Ini sangat berperan penting juga ternyata loh. Kayak tadi yang aku baca tuh kayak ada yang beberapa tuh lucu lah kalian tuh. Udah saling tahu gitu kan. Nah ini apa ya, penilaian dari teman sebaya ini juga membentuk konsep diri loh. Konsep diri loh. Misalnya kamu apa ya, mendapatkan penilaian yang positif dari teman kalian, tuh pasti kalian juga akan mempunyai konsep diri yang positif gitu. Itu kan sebaliknya. Kemudian yang keempat ada peran harga diri, di mana penghargaan terhadap diri sendiri ini berasal dari kemandirian diri, kepercayaan diri, dan kebebasan. Sedangkan penghargaan dari orang lain akan timbul karena adanya prestasi dan apresiasi. Misal ya, kita ini mempunyai prestasi. Atau misalnya kayak, gimana sih kalau misalkan orang lain memuji kita tuh pas punya prestasi kayak gimana? Kayak bangga. Iya kayak, wah semangat ya, gitu, kamu hebat gitu kan. Terus kita otomatis kayak bakal ini kan memiliki konsep diri yang positif ya kan, kayak iya ya aku bisa gitu kan, terus kayak gitu kan. Beda nih kayak misalkan kita kayak amit-amitnya nakal gitu kan, otomatis orang-orang tuh kayak iya kamu nakal banget gitu kan, kayak gak sopan atau apa, itu otomatis kita kayak iya aku kurang sopan gimana, terus bisa jadi itu si anak itu kayak nantinya kurang percaya diri gitu. Iya. Nah mungkin itu tentang konsep diri ya, materi dari kakak. Saya kembalikan kepada Mbak Eka. Baik Adik, untuk materi yang pertama kan tadi udah disampaikan oleh Fatin ya. Iya. Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, kita berdiri dulu yuk. Yuk berdiri dulu. Oke, kita SBK-nya bakal nyanyi lagu Potong Bebek Angsa tapi pakai gerakan. Potong bebek angsanya sendiri apa dari sini sebenarnya? Jadi sendiri ya. Jadi masih Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. sendiri doang. Udah tahu gerakannya ya? Belum. Oke. Akan mendengarkan. Nyanyi ya, kalian nyanyi ya. Iya. Oke. Siap 3, 2, 1. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Coba balik kita dulu. Ulangi ya. Udah tahu gerakan. 3, 2, 1. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, udah paham kan? Udah bisa ya? Ya udah yuk. Dimulai. Oke. 1 kali percobaan dulu deh. Yuk. Ini percobaan. Iya. 3, 2, 1. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Nah, sekarang ada challenge-nya nih. Ini kan terlalu gampang ya, udah pada bisa kan? Sekarang di pas lirik apa ya? Apa ya, Mbak? Kuali aja nggak sih? Iya boleh. Nah, pertama pas kualinya ya, masak di kuali. Nah, itu kalian nggak boleh nyanyi, cuma gerakannya doang. Ya, bisa ya? Oke? Masuk. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Ya, oke? Berarti cuma nyanyi kualinya doang. Iya. Sama kiri. Nya pada kuai. Oke. Yuk, siap. Dimulai ya. Langsung ya, nggak usah percobaan ya, kan udah bisa. Ya. Pas masak di kuali ya. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa,
Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Gak ada yang salah. Sekarang dua. Nah, yang masak pertama yang masak di kuali, terus yang kedua yang ini. La 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 la. Bisa? Gak ada suara ya, oke? Oke. Yuk, 3, 2, 1. Potong bebek angsa. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Jago banget ya, konsentrasinya semua penuh. ya. Iya. Iya. Udah ya, mau lagi? Mau. Mau, oke. Kamu sendiri ya? Oke. Sekarang tantangannya di ini ya. Pas kakak bilang gerakannya aja kalian langsung otomatis tanpa nyanyi. Berarti ini sendiri. Semuanya. Nggak Misalnya ya. Bebek langsung gini. Iya, misalkan kalian Langsung nyanyikan dibalik. potong bebek angsa gerak gitu. Nah, pas kakak bilang gerak, kalian cuma gerakannya doang. Nah, terus kakak misalkan langsung bilang lagi nyanyi, otomatis langsung nyanyi lagi. Nyanyi Ya? lanjutan dari Iya, ulang. iya. Nyanyi langsung. Lanjutan. Iya. Oke, paham kan? Insya Allah. Oke, langsung ya. Langsung ya. Oke, 3, 2, 1. Nyanyi. Nyanyi dulu kan aku belum bilang apa-apa nih. Nyanyi dulu ya. 3, 2, 1, nyanyi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Bergerak. Ya, gerak doang. Jadi geraknya doang. Maksud gak? Ya, nggak ada suaranya kan? Iya, Lumayan. iya. Oke, ulangi ya. Fokus. 3, 2, 1. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dansa. Gerak. Nyanyi. La 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 la. Mau lagi? Udah? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dari semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sekarang kita dapat dipertemukan kembali. Melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep diri. Nah, selanjutnya ini materi terakhir, materi kedua sekaligus materi terakhir akan dibawakan oleh Mbak Yulianti Eka mengenai kepercayaan diri. Jadi untuk waktu sesi konseling kelompok yang kedua ini adalah kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit. Apakah ada bersedia? Siap bersedia. Silakan kepada pemateri. Baik, untuk materi hari ini kan kita tentang kepercayaan diri. Di sini udah ada yang tahu atau paham belum tentang kepercayaan diri itu apa? Belum. Jadi, kepercayaan diri itu bentuk sikap seseorang individu yang bersifat positif, di mana kepercayaan diri individu itu yang positif lebih tinggi, membuat individu menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk dapat menumbuhkan, mengembangkan, dan memberikan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi. Terus kepercayaan diri itu sebagai aspek kepribadian yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi perkembangan kepercayaan diri mulai dihasilkan dari individu yang menerima dirinya. Rasa yakin, terus mampu dengan kelebihan dan kekurangan yang ia miliki, sehingga individu tersebut
menjadi individu yang memiliki konsep diri yang positif. Jadi intinya seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu dapat menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya dengan rasa tenang. Selanjutnya aspek kepercayaan diri. Terkait dengan aspek konsep diri, seorang ahli bernama Lauter mengutarakan pendapatnya pada tahun 2010, di mana ia berpendapat bahwa aspek dari rasa atau sikap kepercayaan diri itu meliputi bersifat objektif, terus optimis, bertanggung jawab, dan yakin atas kemampuan yang dimiliki seorang tersebut, serta bersikap rasional dan realistis. Untuk faktor-faktor kepercayaan diri itu meliputi keadaan fisik, konsep diri, harga diri, interaksi sosial, dan jenis kelamin. Untuk keadaan fisik itu, setiap individu itu mempunyai keadaan fisik yang berbeda-beda, seperti memiliki kekurangan fisik yang akan muncul perasaan-perasaan negatif. Jadi itu contohnya kayak misal orang yang sempurna dengan orang yang misal cacat, itu biasanya orang yang cacat akan minder dibanding kita yang sempurna. Tapi ada juga orang yang cacat itu tidak minder. Ada tuh tadi ya konsep dirinya. Terus untuk konsep diri sendiri itu berarti keyakinan, persepsi, atau pandangan individu terhadap dirinya sendiri, seperti yang udah dijelaskan kemarin sama Kadit. Terus untuk harga diri itu salah satu bentuk rasa menghargai, menerima, dan penguasaan diri sendiri sesuai dengan apa adanya atau realitas. Jadi kayak misal kita dapat cobaan tuh, dapat musibah, di sini kita kayak terima apa adanya diri kita gitu loh. Terus untuk interaksi sosial itu berperan penting dalam mempengaruhi kepercayaan diri. Kenapa? Karena seseorang atau individu itu membutuhkan support dari orang di sekitarnya, baik itu secara langsung maupun online. Ini tidak langsung gitu kan, secara langsung tidak langsung. Contohnya itu masyarakat memberikan dukungan baik kepada pemain sepak bola. Misal kayak di dalam desa itu ada pertandingan bola antar RT, gitu. Jadi itu para masyarakat itu mensupport para pemain gitu, untuk lebih percaya diri dibandingkan dengan pemain yang tidak mendapatkan dukungan dari warga sekitar gitu loh. Ya. Terus untuk jenis kelamin itu menjadi faktor penyebab rasa kepercayaan diri seseorang juga, di mana biasanya lelaki itu percaya dirinya lebih tinggi dibanding perempuan. Untuk contohnya itu kayak perempuan itu kalau misal mau keluar rumah, kita kan harus prepare dulu tuh, harus dandan, harus jilbaban, harus ini itu. Terus habis itu kalau cowok kan nggak perlu tuh, langsung set gitu. Jadi itu kalau perempuan lebih mengutamakan image, penampilan, sedangkan kalau cowok itu langsung lah, yang penting gas saja gitu, nggak pernah memikirkan penampilan, yang penting dia pede aja gitu. Terus selanjutnya untuk ciri-ciri kepercayaan diri, yang pertama itu memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dia miliki, di mana potensi yang dia miliki membuat individu tersebut merasa percaya diri yang lebih dibandingkan dengan individu yang tidak mempunyai potensi. Jadi itu kayak misal kita atlet lari,
Nah, di situ kita tuh percaya diri bahwa kita tuh kalau misal lomba kita menang lah, karena kita tuh sering berlatih gitu kan, dibanding orang yang bukan atlet, tidak pernah berlatih gitu. Intinya gitu. Terus yang kedua itu mandiri, optimis, dan memiliki sikap tenang dan tidak terburu-buru tanpa mempertimbangkan suatu akibat dalam menghadapi sesuatu. Jadi orang yang percaya diri itu lebih memikirkan sebab dan akibat tanpa tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Terus untuk yang ketiga itu memiliki pikiran yang positif, tidak takut mencoba hal baru, dan tidak takut untuk gagal. Jadi orang yang percaya diri itu selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Dia juga tidak pernah takut gagal, karena kalau misalnya gagal juga dia akan mencoba terus sampai dia berhasil. Terus untuk yang keempat, menerima, menghargai, mencintai diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan yang ia miliki, dan tidak menyalahkan diri sendiri jika dihadapkan dengan permasalahan. Terus untuk yang kelima itu suka bersosialisasi, berinteraksi, dan berani bertanggung jawab. Intinya tuh orangnya humble, orangnya enakan, mudah bergaul, terus orangnya enakan lah, welcome gitu. Terus untuk kata-kata hari ini, optimis adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Jadi di sini percaya diri itu penting. Iya, nggak boleh. Oke, teman-teman semuanya. Oke, dari semuanya materi kemarin sudah sampaikan mengenai konsep diri, terus hari ini mengenai kepercayaan diri. Nah, di mana kesimpulannya ini bahwa konsep diri dan kepercayaan diri ini saling berkaitan. Di mana kalau misalkan seseorang ini dapat menerima dirinya dengan baik, dengan positif, otomatis dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sekarang nih, terakhir deh, kami minta adik-adik untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Iya, semuanya. Sepertinya udah ya? Udah. Oke. Sekarang kakak mau minta kakak sekarang minta perwakilan yang siap untuk menyampaikan kesimpulan. Yuk, siapa yang paling berani? Adi? Ya, boleh. Penerimaan terhadap diri sendiri itu maksudnya? Iya.
Teman-teman terhadap diri sendiri baik dinilai dari orang lain maupun penilaiannya terhadap diri sendiri itu baik positif ataupun negatif, yang dimana penilaian itu akan berpengaruh terhadap diri sendiri yang membuat diri itu mengikuti apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain, dimana penilaian positif akan membangun suatu individu menjadi individu percaya diri dan berani atau yakin akan kelebihannya. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Nah, mungkin bimbingan kelompok yang dapat kami lakukan cukup sampai di sini. Harapannya semoga adik-adik ya pastinya materinya ini bermanfaat dan semoga adik-adik bisa lebih menggali konsep diri adik-adik sampai akhirnya dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Tinggi tapi jangan sampai lupa gerakan ya. Karena jadi sakit. Baik. Mau ada yang disampaikan? Ya boleh. Terima kasih ya Kak udah Menambah wawasan kami. Semoga lebih bermanfaat ke depannya. Amin. semoga lebih baik ke depannya lancar terus. Amin. Sampai lulus Kakaknya. ya. Aduh, jadi terharu. Mungkin cukup sekian bimbingan kelompok yang bisa kakak berikan untuk pertemuan kemarin sama hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya juga masih sama belajar. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.